Argentina juara Piala Dunia tahun 2022. Namun, bukan hanya soal sepak bola saja, negara di Amerika Latin ini juga punya segudang fakta unik dan menarik yang jarang orang tahu. Nah, biar kita semua sama-sama tahu apa saja fakta unik dan menarik negara ini, tonton video ini sampai habis ya. Hai sobat anak kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu negara paling menarik di Amerika Selatan, yaitu Argentina. Negara yang terkenal dengan tarian tanggonya yang memukau, stiknya yang lezat, dan tim sepak bolanya yang legendaris. Argentina, dengan nama resmi Republik Argentina, terletak di bagian selatan dan tenggara benua Amerika Serikat. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 2,78 juta kilometer persegi, membuatnya menjadi negara terbesar ke-8 di dunia. Posisi geografis Argentina sangat unik. Di sebelah utara, negara ini berbatasan dengan Paraguay dan Bolivia. Di timur laut, berbatasan dengan Brazil dan Uruguay. Sementara di sebelah barat, Argentina berbagi perbatasan yang panjang dengan Chile, melewati pegunungan Andes yang megah. Penduduk Argentina tercatat sekitar 46,23 juta jiwa, yang sebagian besar berpusat di kota-kota besar seperti Buenos Aires, ibu kotanya yang kosmopolitan. Bahasa resmi negara ini adalah Spanyol, namun begitu, pengaruh budaya Eropa lainnya seperti Italia dan Jerman juga sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Argentina. Argentina terkenal dengan tim sepak bolanya. Tim nasional mereka bahkan sudah memenangkan 3 kali trofi Piala Dunia, yakni pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Yang terakhir terjadi berkat aksi Lionel Messi di lapangan hijau. Namun, prestasi mereka belakangan tercoreng oleh kerusuhan yang terjadi di pertandingan Liga Argentina antara Gimnasia La Plata melawan Boca Juniors. Fans dari tuan rumah Gimnasia La Plata mendesak masuk ke dalam stadion pada pertandingan yang berlangsung di Kamis malam, 6 Oktober 2022 waktu setempat. Selain terkenal dengan tim sepak bolanya, ini dia fakta Argentina lainnya yang wajib kamu ketahui. Sistem pemerintahan. Argentina menganut sistem Republik Federal, di mana kekuasaan negara dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memegang kekuasaan eksekutif. Ia dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu dan menjabat selama 4 tahun. Selain presiden, ada juga wakil presiden yang membantunya menjalankan tugas. Legislatif Argentina terdiri dari 2 kamar, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Senat mewakili provinsi-provinsi, sementara Dewan Perwakilan Rakyat mewakili rakyat secara keseluruhan. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah. Sistem peradilan di Argentina bersifat independen. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam peradilan memiliki wewenang untuk menguji undang-undang dan keputusan pengadilan yang lebih rendah. Selain Mahkamah Agung, ada juga pengadilan federal dan pengadilan provinsi yang menangani perkara-perkara di tingkat yang lebih rendah. Sistem pemerintahan Argentina telah mengalami berbagai perubahan sepanjang sejarahnya, mulai dari masa kolonial Spanyol, perang kemerdekaan, hingga berbagai rezim pemerintahan yang berganti-ganti. Meskipun demikian, prinsip-prinsip demokrasi tetap menjadi landasan utama sistem pemerintahan Argentina. Mata uang. Seperti yang kita tahu,
Argentina memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Negara ini pernah menjadi salah satu negara terkaya di dunia pada awal abad ke-20. Namun, seiring berjalannya waktu, Argentina mengalami berbagai krisis ekonomi yang cukup parah. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Argentina adalah mata uangnya peso. Peso Argentina telah mengalami beberapa kali devaluasi dan inflasi yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan nilai tukar peso terus melemah terhadap mata uang negara lain, terutama dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu saja sangat berdampak pada kehidupan masyarakat Argentina, mulai dari harga kebutuhan pokok yang terus naik hingga kesulitan dalam mengakses barang dan jasa. Lalu, apa yang menyebabkan peso Argentina menjadi sangat tidak stabil? Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah kebijakan ekonomi yang tidak konsisten, utang negara yang tinggi, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional. Selain itu, fluktuasi harga komoditas global seperti harga minyak dan kedelai juga sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Argentina. Kondisi ekonomi Argentina yang tidak stabil ini tentu saja menjadi perhatian dunia. Banyak ahli ekonomi yang mencoba menganalisis penyebab masalah ini dan mencari solusi yang tepat. Meskipun menghadapi banyak tantangan, masyarakat Argentina tetap berusaha bertahan hidup. Mereka memiliki semangat yang tinggi dan kreativitas yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Agama mayoritas. Jika kita berbicara tentang agama mayoritas di Argentina, maka jawabannya adalah Katolik Roma. Yap, agama Katolik memiliki pengaruh yang sangat besar di negara ini. Hal ini tidak lepas dari sejarah kolonialisme Spanyol yang membawa agama Katolik ke benua Amerika termasuk Argentina. Namun, meskipun Katolik adalah agama mayoritas, Argentina juga memiliki keberagaman agama yang cukup tinggi. Ada juga penganut Protestan, Kristen lainnya, dan bahkan mereka yang memilih untuk tidak beragama. Kenapa sih Katolik bisa begitu dominan di Argentina? Ada beberapa faktor yang menyebabkan Katolik begitu kuat di Argentina. Pertama, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, pengaruh kolonialisme Spanyol yang sangat besar. Gereja Katolik berperan penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, sosial, hingga politik. Kedua, budaya masyarakat Argentina sangat kental dengan nilai-nilai Katolik. Banyak tradisi dan perayaan keagamaan yang masih dijalankan hingga saat ini. Misalnya, perayaan Semana Santa atau Pekan Suci yang sangat meriah. Lalu, bagaimana dengan agama lain di Argentina? Meskipun Katolik mendominasi, agama lain juga memiliki tempatnya di Argentina. Protestan, terutama kelompok evangelis, mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir. Selain itu, ada juga komunitas Yahudi dan Muslim yang cukup besar, terutama di kota-kota besar seperti Buenos Aires. Salah satu hal yang menarik dari Argentina adalah toleransi beragama yang cukup tinggi. Meskipun mayoritas penduduk beragama Katolik, pemerintah menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negaranya. Berbagai agama dapat hidup berdampingan secara damai. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa agama mayoritas di Argentina adalah Katolik Roma. Namun, negara ini juga memiliki keberagaman agama yang cukup tinggi. Toleransi beragama yang kuat menjadi salah satu ciri khas masyarakat Argentina. Paus Katolik berasal dari Argentina. Dalam sejarah gereja Katolik, Argentina telah melahirkan beberapa tokoh penting yang berperan dalam kepemimpinan gereja di tingkat global. Salah satunya adalah Paus Fransiskus yang terpilih sebagai pemimpin gereja Katolik pada tahun 2013. Sebagai paus pertama yang berasal dari Amerika Latin, beliau membawa perspektif baru dan pendekatan yang lebih inklusif terhadap isu-isu sosial dan keagamaan. Lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio di Buenos Aires pada tahun 1936,
Paus Fransiskus dikenal karena kesederhanaannya dan komitmennya terhadap pelayanan kepada orang-orang miskin dan terpinggirkan. Dalam masa kepemimpinannya, beliau telah menekankan pentingnya dialog antaragama, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial yang mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern. Paus Fransiskus telah menjadi simbol harapan dan perubahan bagi banyak orang di seluruh dunia, lalu menjadikan Argentina sebagai salah satu negara yang berkontribusi signifikan terhadap perkembangan gereja Katolik di masa kini. Melalui kepemimpinannya, beliau tidak hanya menginspirasi umat Katolik, tetapi juga mendorong dialog yang lebih luas tentang isu-isu kemanusiaan yang mendesak. Tiga kali juara dunia. Argentina, sebuah negara yang terletak di ujung selatan Amerika Selatan, telah mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia dengan prestasi yang luar biasa, yaitu menjadi juara dunia sebanyak 3 kali. Pertama kali, Argentina meraih gelar juara pada tahun 1978 saat mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia dengan pemain bintang Mario Kempes. Momen bersejarah ini tidak hanya membanggakan, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan semangat nasional. Lalu pada tahun 1986, di bawah kepemimpinan legenda sepak bola Diego Maradona, Argentina kembali mengangkat trofi Piala Dunia di Meksiko dengan permainan yang sangat mengesankan dan penuh drama, termasuk gol terkenal Tangan Tuhan. Terakhir pada tahun 2022, Argentina kembali menunjukkan kekuatan dan ketangguhannya di panggung dunia dengan pemain kebanggaannya Lionel Messi. Sehingga Argentina meraih gelar juara di Qatar dan menambah koleksi trofi mereka dan mengukuhkan status mereka sebagai salah satu raksasa sepak bola. Keberhasilan ini bukan hanya tentang kemenangan di lapangan, tetapi juga tentang kebanggaan dan persatuan rakyat Argentina yang selalu mendukung tim nasional mereka dengan penuh semangat. Dengan 3 gelar juara dunia, Argentina telah membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan yang tak bisa diabaikan dalam dunia sepak bola, dan kisah mereka akan terus menginspirasi generasi mendatang. Rumah bagi titik tertinggi dan terendah di belahan bumi selatan. Negara Tenggo ini tidak hanya terkenal dengan budaya dan sejarahnya yang kaya, tetapi juga dengan keindahan alamnya yang menakjubkan. Tahukah kamu, Argentina adalah rumah bagi titik tertinggi dan terendah di belahan bumi selatan? Bayangkan saja, dalam satu negara, kamu bisa merasakan sensasi mendaki gunung tertinggi dan menjelajahi lembah terdalam. Akankah gua puncak tertinggi di Amerika dan belahan bumi selatan menjulang megah di Andes dengan ketinggian lebih dari 6.962 meter di atas permukaan laut? Mendaki Akankah Gua adalah impian bagi para pendaki gunung sejati. Pemandangan dari puncaknya akan membuat kalian terpukau dengan keindahan alam Argentina yang begitu luas. Nah, setelah puas menikmati keindahan dari ketinggian, mari kita turun ke titik terendah. Laguna del Carbón, danau garam yang terletak di Provinsi Santa Cruz, adalah titik terendah di belahan bumi selatan. Danau ini dikelilingi oleh pemandangan gurun yang unik dan menarik. Kalian bisa membayangkan bagaimana rasanya berdiri di tepi danau yang begitu luas dan merasakan sensasi berada di titik terendah di dunia. Larangan menamai Messi. Pernahkah kalian mendengar berita unik tentang larangan menamai anak dengan nama Messi di Argentina? Negara yang melahirkan mega bintang sepak bola Lionel Messi ini ternyata punya aturan khusus soal penggunaan nama. Kenapa sih sampai-sampai ada larangan seperti itu? Kita semua tahu betapa besarnya pengaruh Lionel Messi bagi Argentina. Keberhasilannya membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 membuat namanya semakin harum di seluruh dunia, termasuk di negaranya sendiri. Nah, saking populernya Messi, banyak orang tua yang ingin mengabadikan namanya dengan memberikannya kepada anak-anak mereka. Namun, antusiasme yang tinggi ini ternyata memicu kekhawatiran dari pemerintah setempat.
Mereka khawatir akan terjadi kebingungan administrasi jika terlalu banyak anak bernama Messi. Bayangkan saja, jika di satu kelas ada 5 anak bernama Messi, bagaimana guru bisa membedakan mereka? Selain itu, ada kekhawatiran bahwa nama Messi akan kehilangan keistimewaannya jika terlalu banyak orang yang menggunakannya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Rosario, kota kelahiran Messi, mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan nama Messi sebagai nama depan. Tujuannya adalah untuk melindungi identitas Messi dan menjaga keunikan namanya. Meskipun begitu, kasus ini sempat menjadi perdebatan panjang. Ada yang setuju dengan peraturan ini karena alasan-alasan yang sudah disebutkan tadi, namun ada juga yang merasa bahwa orang tua seharusnya bebas memilih nama untuk anak-anak mereka. Nah, bagaimana menurut kalian tentang larangan ini? Coba komen di bawah ya guys. Rumah tari Tango. Tango yang berasal dari kawasan Rio de la Plata merupakan perpaduan unik antara budaya Eropa dan Afrika. Lahir di kota Buenos Aires dan Montevideo, tarian ini awalnya menjadi bentuk ekspresi bagi para imigran yang mencari identitas baru di tanah yang asing. Dengan iringan musik yang khas, Tango menggambarkan perjuangan, cinta, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kelas bawah. Gerakan Tango begitu khas dengan sentuhan yang lembut namun tegas. Setiap pasangan penari seakan menceritakan sebuah kisah cinta yang penuh liku. Ada keromantisan, ketegangan, dan bahkan sedikit kesedihan yang terpancar dari setiap gerakan mereka. Pelukan erat, pandangan mata yang penuh makna, dan langkah-langkah sinkron menjadi ciri khas Tango yang tak tergantikan. Kepopuleran Tango menyebar ke seluruh dunia, membuat tarian ini menjadi ikon budaya Argentina. Banyak kompetisi Tango diadakan setiap tahun, menarik para penari dari berbagai negara untuk unjuk kebolehan. Jika kamu ingin merasakan sensasi Tango yang sesungguhnya, cobalah untuk mengunjungi Milonga atau tempat menari Tango di Buenos Aires. Dijamin, kamu akan terpukau dengan keindahan dan energinya. Selain menjadi bentuk seni, Tango juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Gerakan Tango yang melibatkan seluruh tubuh dapat meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, dan kekuatan otot. Selain itu, menari Tango juga dapat mengurangi stres dan meningkatkan mood. Kamu berminat belajar tari Tango? Destinasi wisata. Negara Tango ini punya segudang destinasi wisata yang bikin kamu gak nyesel udah jauh-jauh ke sana. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan-jalan di jalanan berbatu di Buenos Aires, ibu kota Argentina yang penuh dengan bangunan bersejarah dan suasana yang romantis. Atau, bagi kamu yang suka tantangan, bisa banget trekking di pegunungan Andes yang megah, menikmati pemandangan gletser yang berkilau, dan merasakan sensasi udara segar pegunungan. Selain itu, Argentina juga punya pantai-pantai yang indah dengan pasir putih lembut dan ombak yang menantang bagi para peselancar. Kalian bisa berjemur di bawah sinar matahari, bermain air, atau bahkan mencoba olahraga air lainnya. Buat kalian yang suka sejarah, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi Iguazu Falls, air terjun terbesar di dunia yang terletak di perbatasan Argentina dan Brazil. Air terjun ini menawarkan pemandangan yang spektakuler. Makanan populer. Siapa yang gak kenal asado? Daging panggang khas Argentina ini adalah primadona di setiap perayaan. Bayangkan saja potongan daging sapi, domba, atau sosis yang dipanggang di atas bara api hingga mengeluarkan aroma harum yang menggoda. Rasanya juara, dijamin bisa buat kamu ketagihan. Selain asado, ada juga empanadas, sejenis pastel berisi daging, keju, atau sayuran yang dipanggang atau digoreng. Bentuknya yang unik dan isiannya yang beragam, membuat empanadas jadi camilan yang sangat populer. Cocok banget buat dinikmati sambil ngobrol santai bersama teman-teman. Nah, buat kalian yang suka makanan berkuah, locro adalah pilihan yang tepat.
Sup kental berbahan dasar jagung, daging, dan sayuran ini punya cita rasa yang kaya dan menghangatkan. Biasanya, tokro disajikan saat musim dingin dan seringkali dijadikan hidangan utama dalam perayaan-perayaan tertentu. Kalau kalian penggemar keju, provoleta wajib banget kalian coba. Keju mozzarella yang dibakar hingga meleleh dan bergelembung ini punya tekstur yang lembut dan rasa yang gurih. Ternyata, kuliner Argentina nggak cuma soal daging-dagingan aja loh. Ada juga makanan penutup yang nggak kalah lezat, seperti alfajores. Kue kering berbentuk bulat dengan krim di bagian tengahnya ini punya rasa manis yang bikin ketagihan. Nah, itulah tadi fakta unik dari negara Argentina. Mimin akan rangkum fakta unik tadi ya. Argentina terkenal dengan tarian tenggonya yang memukau, steaknya yang lezat, dan tim sepak bolanya yang legendaris. Namun selain itu, ada fakta menarik negara ini yang belum banyak orang tahu. 1. Sistem pemerintahan Argentina menganut sistem Republik Federal, di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memegang kekuasaan eksekutif. 2. Mata uang negara Argentina ialah peso Argentina. 3. Katolik Roma adalah mayoritas agama di Argentina. 4. Paus Fransiskus atau pemimpin gereja Katolik saat ini berasal dari Argentina. 5. Argentina menjadi juara dunia sebanyak 3 kali. Pertama saat masa kejayaan Mario Kempes, kedua Diego Maradona, dan ketiga Lionel Messi. 6. Argentina menjadi rumah bagi titik tertinggi dan terendah di belahan bumi selatan. 7. Terdapat larangan menamai anak dengan nama Messi. 8. Argentina rumah dari tari tango. 9. Memiliki banyak destinasi wisata yang memanjakan mata. 10. Memiliki makanan populer asado dan empanadas. Gimana pembahasan kali ini? Argentina memang menyimpan segudang kejutan ya. Mulai dari keindahan alamnya yang menakjubkan, negara asal pemimpin gereja Katolik, memiliki budaya yang kaya, hingga sepak bolanya yang legendaris. Gimana? Kalian tertarik untuk mengunjungi Argentina? Atau mungkin punya rekomendasi destinasi wisata lain? Yuk share di kolom komentar. So, sekian dulu video hari ini. Kalau kamu suka video ini boleh like dan share. Serta jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Untuk video panjang, bisa cek di YouTube video panjang kita. Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you!